Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Saya mau ambil bagian yang tidak populer di dalam gereja. Kalau KKR, kalau ada kebaktian kesembuhan, kalau ada tamu dari luar negeri, lebih banyak orang datang. Tetapi kalau doa kadang-kadang sepi, ya. Umum di tiap-tiap gereja orang yang suka berdoa. Menurut Mother Teresa berkata, doa bukan hanya untuk minta, tetapi menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita boleh cerita, kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Ada kalanya pribadi-pribadi ini, termasuk diri saya, kayaknya capek, masih ngantuk, masih lelah karena sepanjang malam jam 1, jam 2, jam 3 saya harus bangun. Tetapi saya mempunyai tekad Tuhan, sekalipun di dalam kelelahan saya ingin membangun dan membuka acara dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Engkau. Saya tidak minta, tetapi saya mulai memuji namanya. Saya mulai mengagungkan Dia dan mengaktifkan bahasa roh yang Tuhan sudah karuniakan kepada saya. Ayub 22 ayat 27, jikalau engkau berdoa kepadanya, Tuhan akan kabulkan doamu. Tetapi seberapa intimnya kita dengan Dia? Kita harus membangun, bukan 1 hari, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 1 tahun. Kita membangun hari lepas hari, tahun lewat tahun. Tuhan bentuk saya lewat doa. Dan waktu saya menikah, saya juga belajar dari suami saya. Dia ajar saya untuk berdoa. Saya bilang, apa yang saya mesti katakan? Gak usah minta-minta ya. Tetapi berdoa, bangun keintiman dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Dia. Dan katakan, inilah hidupmu, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dengan hidup saya. Dan mari kita belajar memuji Tuhan. Terima kasih buat pengajaran-pengajaran dari guru-guru sekolah minggu, dari ibu gembala saya yang dulu, dan juga buat suami saya yang mengajar untuk berdoa. Saya berkata, habis kata-kata saya kalau saya harus 1 jam, 2 jam berdoa. Dia bilang, tidak usah minta, tetapi kita menyembah, kita memuji Dia. Dan firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, tetap bersukacita, tetap berdoa. Tuhan bilang, tetap berdoa dan tetap mengucap syukur. Kalau saya ambil dari firman Allah yang hidup, hendaklah saudara selalu bersukacita. Hendaklah saudara selalu berdoa dan hendaklah selalu mengucap syukur. Memang doa itu kalau kita lakukan dengan terpaksa rasanya menjemukan. Tetapi saya pegang Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Doa tidak sajet, nyet kita doa langsung dijawab. Tetapi membutuhkan waktu. Tuhan mau ajar kepada kita untuk tetap mengucapkan doa kita. Dijawab atau belum dijawab. Kita harus tahu satu kali Tuhan akan jawab. Sebab firman Tuhan berkata, doa orang benar
besar kuasanya, besar khasiatnya di dalam perjanjian lama. Dan doa yang tidak langsung dijawab membutuhkan kesabaran dari kita untuk menunggunya. Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau Tuhan menyertai kita di saat kita berdoa, kita jangan ragu karena ada Tuhan di samping kita yang mendengar doa kita. Saya mau baca juga Amsal 3 ayat 1 sampai 6. Tetapi saya mau baca di dalam firman Allah yang hidup. Jangan lupa apa yang telah diajarkan kepadamu. Ingat selalu perintah firman Allah. Tuhan tidak minta apa-apa, tapi Tuhan minta ingat selalu perintah firman Allah. Supaya apa? Panjang umur dan sejahtera hidupmu. Hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan kepada sesamamu, supaya engkau disenangi dan dihargai Tuhan Allahmu dan dihargai oleh manusia. Seringkali kita ingin dihargai oleh manusia, tetapi apakah kita dihargai oleh Tuhan? Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah, ada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Tuhan akan tunjuk cara hidup yang baik. Di dalam doa, Tuhan sering berbicara kepada kita. Tuhan tunjuk cara hidup kita yang baik. Tetapi bukan saat kita berdoa, tetapi kita punya kesetiaan di dalam doa. Didengar atau dijawab oleh Tuhan, itu tidak menjadi soal. Tetapi yang terutama, kita akan mendengar cara Tuhan untuk hidup kita, hidup yang baik dan berkenan kepadanya. Di dalam segala hal berbuatlah dan jadikanlah Allah akan menuntun engkau. Nantikanlah Dia memahkotai engkau di dalam segala usaha-usahamu dengan keberhasilan. Kita rindu semua pekerjaan kita mendatangkan hasil. Tetapi apakah kita punya jam-jam dan waktu-waktu duduk di hadapannya, menantikan ajaran Tuhan, menantikan suara Tuhan terhadap diri kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Ajarlah kami sebagaimana Engkau sendiri berlaku terhadap Bapa. Engkau mencari hadirat Bapa dan bercakap-cakap dengan Bapa di sorga. Ajar kami memiliki waktu dan kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau lewat doa kami. Seringkali kami malas, seringkali kami aras-arasan melakukan itu. Tetapi ajarlah mulai dari anak-anak sekolah minggu, ajar mulai dari anak remaja, pemuda, orang dewasa, jiwa-jiwa yang lama, jiwa-jiwa yang baru, untuk kami selalu memiliki waktu berdoa, berdiam diri di hadapan-Mu, mendengar suara-Mu, merasakan kuasa Roh Kudus berbicara kepada kami. Di sana kami membangun keintiman dengan Tuhan. Kami bukan hanya membangun relasi sesama kami, sesama teman, tetapi juga relasi
yang terikat erat dengan Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu, kami mau melakukan kehendak-Mu, dan Engkau berikan hati yang baru kepada kami, supaya kami tetap taat dari hari ke hari. Kami tidak bisa membuat diri kami taat, tetapi Engkau lewat firman-Mu, Engkau atur hidup kami, dan Engkau berkata-kata kepada kami saat kami meluangkan waktu duduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu seluruh umat-Mu dari yang muda sampai yang lanjut usia memiliki waktu kesempatan berdoa, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar suara kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, tolong jemaat, semua gereja-gereja, semua umat-Mu untuk suka duduk diam di kaki Tuhan, mendengar suara-Mu, mendengar aturan-Mu, dan kami mau perkara-perkara yang besar itu terjadi. Firman-Mu berkata, berserulah kepadaku, aku akan berbicara kepadamu, perkara-perkara dahsyat akan kuberitahukan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami tahu sobat kami setia, sobat kami benar, sobat kami Tuhan Yesus yang tidak terkalahkan. Engkau setia sampai kami mengakhiri hidup kami, sampai masuk dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, segala puji, segala syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.